Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, pemirsa, muhibbin, muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Pengajian kali ini insya Allah adalah pengajian yang ke-17 kalinya. Untuk link-link video pengajian sebelumnya bisa dicek di deskripsi video ini. Untuk itu langsung saja monggo kita buka dengan bacaan umul kitab, talaban liridhaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqsidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadaratan nabiyul mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatihi ahli baiti ajma'in jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama asy-syekh Izzuddin bin Abdissalam jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini kita berada pada halaman 24, melanjutkan dari pengajian sebelumnya. Pada kajian kali ini kita berada pada faslun fit tauhid. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa redaksi dari pengajian sebelumnya yang perlu direvisi. Ini sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh teman kita yang mengikuti pengajian Sajarah ini di YouTube. Di dalam kitab beliau itu ada perbedaan dengan kitab yang saya baca. Ya, kalau redaksi dalam kitab saya ini dari fasal sebelumnya, pengajian sebelumnya, yaitu faslun fi tawahhudidzat wasifat. Pada baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pada baris ke-7 dalam kitab saya tertulis begini redaksinya: ala sabilit ta'zimi wat tafdili. Dalam kitab beliau itu berbeda, bunyinya ala sabilit ta'mimi wa tafsili. Ini tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, sehingga ada yang perlu direvisi. Saya ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ilmu wal kalamu muta'alliqani. Ini diulang dari redaksi yang ini. Fal ilmu mongko utawi sifat ilmu, wal kalamu lan sifat kalam. Ilmu artinya ngawerui, wal kalamu lan sifat guneman. Adapun sifat taunya Allah dan sifat berfirmannya Allah iku muta'alliqani hubungan karone bikulli wajibin kelan sekabehane barang kang wajib, wa mungkinin lan barang kang mungkin, wa mustahilin lan barang kang mustahil. Jadi sifat ilmu dan firman-Nya Allah itu berhubungan dengan semua hal yang wajib dan mungkin dan barang yang mustahil. Dalam artian semua perkara yang wajib, yang mungkin dan yang mustahil itu Allah mengetahui terhadap itu semua, dan Allah menfirmankannya ala sabilit ta'mimi ing atase dalan nyumrambahake wa tafsili lan merinci-merinci. Ya, maha taunya Allah terhadap hal-hal tersebut atau berfirmannya Allah terhadap hal-hal tersebut itu secara global atau secara terperinci. Itu yang perlu direvisi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai iki iku fasal suwiji fit tauhid kang tetep ing dalem nerangake tauhid.
Fasal ini menerangkan tauhid. Tauhid itu menunggalkan atau memahasatukan, mengesakan Allah. Kalau fasal sebelumnya itu ketunggalan atau keesaan Allah, dalam fasal ini bagaimana mengesakan atau menunggalkan, memahasatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tauhid berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Lawan kata daripada tauhid adalah tasyrik. Jadi kalau tauhid itu adalah a'zamut ta'at adalah at-tauhid, wa a'zamul maksiat adalah at-tasyrik. Seagung-agungnya perbuatan taat itu adalah tauhid kepada Allah, sedangkan maksiat yang paling besar, yang paling buruk itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fasal ini kita atau mu'alif mengupas tuntas bagaimana tauhid itu sendiri dan bagaimana kita mentauhidkan Allah. Lanjut, at-tauhidu utai tauhid iku darbani rong werna. Tauhid itu ada dua macam. Ahaduhuma utai nomor sijine darbani iku qadimun, tauhid qadim atau tauhid kang dingin. Yang pertama dari dua macam tadi itu adalah tauhid qadim. Ya, tauhid yang dahulu. Jadi yang tauhid ini tidak didahului oleh ketidaktauhidan. Jadi tauhid yang tidak ada permulaannya. Ini namanya tauhid qadim. Wa huwa utai tauhid qadim iku darbani rong werna, dan tauhid qadim ini juga ada dua macam. Ahaduhuma utai nomor sijine darbani iku ma'rifatullahi, oleh makrifate Allah utawa oleh ngaweruine Allah bitawahhudihi kelan oleh ngijeni Allah, wa tafarrudihi lan tegese oleh ngijeni Allah bikulli wasfin kelan sekabehane sifat dzatiyen kang bangsa zat au salbiyin utawa kang bangsa ndedel au fi'liyin utawa sifat kang bangsa penggawe. Tauhid qadim yang bagian pertama adalah makrifatnya Allah, artinya ketahuan atau mengetahuinya Allah bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal ya, terhadap setiap sifat, baik sifat dzati atau sifat salbi atau sifat fi'li. Ini sifat dzati, sifat salbi dan sifat fi'li ini mestinya sudah dipahami ya. Sifat dzati itu berarti sifat-sifat yang terkait dengan zatnya Allah. Sifatnya apa nanti di belakang ada sifat dzati itu. Kemudian sifat salbi adalah sifat yang menepis hal-hal yang tidak layak dan tidak mungkin disandang oleh Allah. Kemudian sifat fi'li, sifat-sifat yang menerangkan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan Allah tunggal dalam hal ini, dalam artian tidak ada selain Allah yang memiliki sifat semacam ini. Nah, dan ini Allah mengetahui sejak kapan, tidak ada permulaannya. Inilah namanya tauhid qadim, bagian yang pertama. Arafahu podo uga ngaweruhi ing kulli wasfin sapa al ibadu pira-pira kaula au jahiluhu utawa bodho sapa ibad ing kulli wasfin. Baik ketunggalan Allah dalam sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang diketahui oleh hambanya atau tidak. Karena tidak semua sifat Allah itu diketahui oleh hambanya. Kenapa? Sifat Allah tidak ada batasnya. Idla yuksi krana ora bisa mbatesi sapa ahadun wong siji sanaan ing pengalem alaihi ing atase Allah. Karena seseorang itu tidak mungkin mampu membatasi pujian kepada Allah mentok, itu tidak mungkin, pasti masih kurang. Inilah namanya tauhid qadim bagian yang pertama. Lanjut, wasani utai kang kaping pindho iku syahadatuhu oleh nyekseni Allah linafsihi maring awak dhewene Allah bitawahhudi kelawan oleh ngijeni al-madhkuri kang wis den tutur. Bagian yang kedua dari tauhid qadim adalah persaksian Allah ya kepada Allah untuk Allah sendiri, bahwa Allah tunggal dalam hal-hal sebagaimana pada tauhid qadim bagian pertama itu
di samping Allah makrifat terhadap hal tersebut, dan Allah ini bersaksi akan hal itu, sebagaimana Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahida, Allah bersaksi, annahu la ilaha, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi. Jadi yang pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu yang bersaksi pertama ya Allah sendiri. Wal malaikatu, kemudian diikuti oleh para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ini posisi ketiga. Disinilah orang-orang yang bertauhid atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ini orang-orang yang berilmu menempati posisi yang ketiga. Makanya penting sekali kita itu mengaji, terus mencari ilmu, itu pentingnya itu di sini. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmulah yang menempati posisi ketiga dalam rangka mentauhidkan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persaksian Allah inilah merupakan tauhid qadim bagian yang kedua. Pun itu berarti tauhid qadim selesai. Lanjut, wa ammat tauhidu anapun utai tauhid al hadisu kang anyar iku fa'adrubun mongko piro-piro werno. Adapun tauhid yang baru, jadi kalau tadi ya bagian pertama adalah tauhid qadim, bagian kedua adalah tauhid hadis atau tauhid baru. Tauhid baru iku fa'adrubun mongko piro-piro werno, itu macamnya banyak sekali. Ahadua utai nomor sijine adrub iku ma'rifatuna, oleh ngawerui kita, bima kelawan barang atla'na kang ningalake sapa Allah ing kita alaihi ing atase mah, minta wahudihi nyatane saking oleh ngijeni Allah, wa arsadana lan wus nuduhake sapa Allah ing kita ilaihi maring mah, minta farrudihi nyatane saking oleh ngijeni Allah. Adapun tauhid hadis bagian yang pertama adalah makrifat kita atau ketahuan kita, atau mengetahuinya kita dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita akan ketunggalan Allah dalam zat dan sifat-sifatnya. Kok kita kemudian makrifat, itulah bagian dari tauhid hadis yang pertama. Lanjut, asani utai kang kaping pindho iku imanuna oleh iman kita bidzalikat tawahudi. Ini la'allahu bidzalikat tawahudi. Asani utai kang kaping pindho iku imanuna iman kita bidzalikat tawahudi, kelan mengkono-mengkono oleh ngijeni Allah. Adapun yang kedua, tauhid hadis bagian kedua adalah keimanan kita akan ketunggalan Allah tersebut. Kalau tadi itu makrifat kita, kalau di sini adalah iman kita. Kenapa kok berbeda ya? Karena memang tingkatannya berbeda. Sebagaimana dalam ilmu-ilmu tauhid itu kan dikatakan iman kita kepada Allah itu ada kalanya iman antaklidin, iman karena taklid, kemudian iman an ilmin, iman karena ilmu, kemudian iman karena yakin. Yakin itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Oleh karenanya di sini dibedakan tingkatannya. Asani utai kang kaping pindho iku imanuna iman kita bidzalika tawahudi, kelawan mengkono-mengkono oleh ngijeni Allah. Itu tingkatan kedua. Asalisu utawi kang kaping telu iku i'tiqaduna, oleh ngiyakinake kita lidzalika tawahudi maring mengkono-mengkono oleh ngijeni Allah. Adapun tauhid hadis, tauhid baru yang nomor 3,
adalah keyakinan kita terhadap ya ketunggalan Allah tersebut. Jadi ada makrifat, ada iman, ada i'tiqad. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku imanuna iman kita bita'alluqi dzalikal i'tiqadi klan hubungane mengkono-mengkono keyakinan. Adapun yang nomor 4 ya tauhid hadis yang nomor 4 adalah keimanan kita bahwa keyakinan itu ada hubungan dengan hal-hal yang lain. Artinya ada hubungan dengan hal-hal yang lain. Keyakinan itu tidak hanya cukup ya, atau tidak berhenti dalam keyakinan saja. Itu harus ditampakkan dalam perbuatan, minimal dalam perkataan. Oleh karenanya kemudian dalam bagian yang kelima ini diterangkan kelanjutannya. Al-khamisu taikang nomor 5 iku talafuzuna oleh nglafatake kita bima kelawan barang arafnahu kang weruh kita ing ma min dzalika tawahhudi saking mengkono oleh ngijeni Allah. Adapun ketika kita telah makrifat dengan ketunggalan Allah, kita melafatkannya dengan apa? Ya dengan ikrar bil lisan, dengan berikrar dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagian daripada tauhid yang kelima, tauhid hadis yang kelima gitu. Lanjut asadisu tai kang kaping 6 iku ta'alluquna hubungan kita bidzalikat iku ta'alluquna hubungan kita bidzalika tawahhudi kelan mengkono oleh ngijeni Allah. Kemudian tauhid yang ke-6 adalah hubungan kita dengan ketunggalan Allah tersebut. Fal ma'rifatu mongko utai ma'rifat iku a'la luhur minal i'tiqadi tinimbang saking i'tiqad. Ma'rifat itu lebih tinggi daripada i'tiqad. Wal imanu tai iman al mabniu kang den bangun alaiha ing atase ma'rifat iku asrafu luweh mulya minal imani tinimbang saking iman al mabniyi kang den bangun alal i'tiqadi ing atase i'tiqad. Keimanan yang dibangun di atas makrifat itu lebih tinggi nilainya daripada keimanan yang dibangun di atas i'tiqad. Wa talafudzu tawi nglafatake al murattabu kang den urut-urutake alaiha ing atase makrifat iku afdhalu luwe utama minat talafudzi tinimbang saking nglafatake al murattabi kang den urut-urutake alal i'tiqadi ing atase i'tiqad. Melafatkan tawahud atau kesatuan ya, ketunggalan Allah, keesaan Allah yang itu keluar akibat yang keluar dari makrifat itu nilainya lebih utama, lebih tinggi daripada melafatkan yang keluar dari i'tiqad. Inilah namanya tauhid yang tingkatan ke-6. Asabi utai kang kaping 7 iku muamalatuhu pertepungan amal ing Allah. Adapun tauhid hadis yang ke-7 adalah berurusan dengan Allah bimuqtada tauhidihi kelawan patrapane nyuwiciake Allah. Yang ke-7 adalah berurusan dengan Allah sesuai dengan tuntutan mentauhidkan Allah. Jadi ini buah ya. Ini praktek. Prakteknya bagaimana? Bi alla na'budu gambare kelawan yen ta ora nyembah kita ghairahu ing sakliyane Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kenapa? Idla ilaha karena ora ana pangeran iku maujud lana kedue kita siwahu sakliyane Allah. Karena bagi kita tidak ada Tuhan lain selain Allah.
wala natawakkalu lan ora pasrah utawa ora tawakal kita illa alaihi angin ing atase Allah. Kita tidak bertawakal melainkan hanya bertawakal kepada Allah. Ini namanya apa? Muamalatuhu bimuqtadat tauhid. Idla mafza'a krana ora ana nggon perlindungan iku maujud nggon ngungsi iku maujud ila ilaihi angin maring Allah, karena tidak ada perlindungan melainkan kepada Allah. Wala nuhibbu lan ora demen sapa ingsun ahadan utawa kita ahadan ing wong suwiji kahubbihi kang koyok demen ing Allah, dan kita tidak mencintai orang lain sebagaimana kita tidak mencintai seseorang sebagaimana kita mencintai Allah. Kenapa? Idla jamala karena ora ono sifat elok iku maujud ka jamalihi kang koyok sifat eloke Allah, karena tiada sifat indah sebagaimana sifat indahnya Allah. Wala nujillu lan ora ngegungake kita ahadan ing wong siji ka ijlalihi kang koyok ngegungake Allah, dan kita tidak boleh mengagungkan seseorang sebagaimana kita mengagungkan Allah. Kenapa? Idla nadhira krana ora ana kang madani iku maujud likamalihi maring sempurnane Allah, karena tidak ada yang mau menyamai kesempurnaan Allah. Wala naskurulan ora syukur kita ahadan ing wong siji kasukrihi kang koyok syukur ing Allah, dan kita tidak berterima kasih kepada seseorang sebagaimana terima kasih kita kepada Allah. Kenapa kok seperti itu? Idlamun ima krono ora ono zat kang paring nikmat iku maujud ghairuhu kang sakliyane Allah, karena selain Allah itu pada hakikatnya tidak akan mampu memberi nikmat kepada kita. Adapun ketika ada itu pasti karena skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Wala narjulan orang ngarep-ngarep kita illa ihsanahu angin ing oleh agawe baguse Allah, dan kita tidak berharap kecuali kebaikan Allah. Kenapa? Idla muhsina krana ora ana kang agawe bagus iku maujud siwahu kang sakliyane Allah, karena tidak ada yang bisa berbuat baik selain Allah. Wala narhabulan ora wedi kita illa sultanahu angin ing kekuasaane Allah, dan kita tidak boleh takut kecuali takut kepada kekuasaan Allah. Idlamal ja'a krana ora ana nggon ngungsi iku maujud illa ilaihi angin maring Allah, karena tiada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Wa kadzalik lan iku kaya mengkono-mengkono muamalatuhu bimuqtada tauhidihi, muamalatuhu utai pertepungan ing Allah bimuqtada sairi sifatihi kelawan patrapane sekerene piro-piro sifate Allah, sebagaimana berurusan dengan Allah sesuai dengan tuntutan bertauhid kepada Allah adalah berurusan dengan Allah sesuai dengan tuntutan sifat-sifat Allah. Isinya apa saja? Minata khuddu'i nyatane saking tunduk patuh li'azamatihi maring keagungane Allah. Isinya adalah tunduk dan patuh terhadap keagungan Allah. Wa tadzalluli lan ngeroso ino merasa hina li'izzatihi maring mulyane Allah. Wa kadzalik lan iku kaya mengkono-mengkono muamalatuhu bimuqtada sairi sifatihi tafriduhu utawi ngijakake Allah wa tauhiduhu lan nyuwijake Allah bisa iril akwali lan sekerene piro-piro ucapan wal a'mali lan piro-piro penggawean. Demikian halnya, artinya termasuk bagian dari tauhid hadis yang ketujuh adalah bertauhid menggunakan ucapan dan perbuatan. Hatta la nahlifa sehingga ora sumpah kita bi ahadin kelawan wong siji siwahu kang sakliyane Allah, sehingga kita tidak bersumpah dengan seseorang selain Allah. Tidak pernah sumpah dengan siapapun kecuali dengan Allah. Wa fi wujubi hadzat tauhidi
lan iku tetep ing dalem wajib ikilah tauhid. Artinya tauhid bisa iril akwal wal a'mal hatta la nahlifa bi ahadin siwahu. Tauhid yang semacam ini hukumnya, hukum wajibnya bagaimana? Khilafun utai pasulayan bainal ulama'i ing dalem antarane ulama. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sahabat pemirsa rahimakumullah, untuk kajian kali ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan berbarokah sekaligus istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.